Lu Cheng, sudah saya beritahu putrimu untuk menjemputmu. Keluar. Hiduplah dengan baik. Qianxi, dia mungkin tidak akan datang. Kak Kisan, terima kasih atas bantuannya. Dapat kesempatan audisi. Di antara kita, ngapain bilang terima kasih? Ayo, segelas anggur ini anggap saja sebagai perayaan awal untuk pemeran utama terbaik kita. Setuju? Terima kasih, Kak Kisan. Letakkan anggurnya. Letakkan. Ayo, pulang denganku. Ayah, kenapa datang? Lihatlah bagaimana kamu berpakaian. Anak ini, niatnya jahat. Dia menipumu untuk audisi. Ada sesuatu di minumannya. Qianxi, pulang denganku. Ayah, dengar dulu. Bukan seperti yang ayah pikir. Pulang denganku. Mana ada audisi di sini? Ayah, Pulang denganku. aku tidak mau pulang. Dengarkan ayah, ya? Pulang denganku. Jangan sentuh anakku! Ayo, ayo. Qianxi, kamu datang menjemputku. Ayah sudah kamu maafkan? Tentu saja. Tentu aku datang untuk mengantarmu pergi selamanya. Qianxi, kamu... Selama 5 tahun ini, Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah saat ini. Saat aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu tahu tidak? 5 tahun ini, aku selalu mimpi Kishan terbunuh olehmu. Kalau bukan karena kamu, aku dan Kak Kisan pasti sudah sangat sukses di dunia hiburan. Kamu yang membuatku seperti ini. Chengge. 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 Jangan nakutin aku. Aku telepon bantuan. Bertahanlah. Tunggu aku. Di kehidupan selanjutnya, jangan bertemu lagi. Chengge. Chengge. Chengge.
Cengge. Aku terlahir kembali. Siksi, Kamu masih hidup? Ya. Tentu saja dia masih hidup 5 tahun lalu. ternyata dia juga lahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, untuk jadi ayah yang baik, aku korbankan segalanya. Tak kusangka, putri yang kusayangi dibunuh oleh putriku sendiri. Tanda tangani. Mulai sekarang, tak ada utang antara kita. Aku tak akan menahanmu. Kamu juga tak perlu lagi mengendalikan hidupku. Bahkan tanpa tanda tanganmu, aku punya banyak cara untuk lepas darimu. Sudah saatnya aku melepaskanmu. Kamu? Syukurlah kamu paham. Selama ini kamu lemah. Tunggu, aku jadi bintang besar. Punya anak angkat sepertiku. Cukup untuk kamu pamer? Kakak Kisan. Aku sangat merindukanmu. Bukankah kita baru bertemu pagi ini? Oh ya, aku sudah menghubungi Pak Zhang dari Singlan Media. Besok aku akan membawamu untuk menandatangani kontrak. Benarkah? Kakak Kishan. Kamu sangat baik padaku. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Takkan lagi kubiarkan orang yang kucintai terluka. Demi kamu. Aku terlalu banyak mengorbankan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ulang ini, hidupmu ada di tanganmu sendiri. Operasi lanjutan grup. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Pak Su, Tuan Lu, dia dan anak angkat itu telah memutuskan hubungan. Apa? Siapkan mobil. Temui dia. Bagus. Sampingkan badan. Perlihatkan lekuk tubuh. Ya, benar. Kak Hu, bagaimana yang ini? Industri. Bagus. Peka terhadap kamera. Sangat berpotensi. Nanti, Mengerti. Malam ini, saya akan mengatur. Sudah cukup. Kak Hu, bisakah saya? sangat bagus. Sangat bisa. Ayo, kontrak sudah ditandatangani. Mulai sekarang, Anda, artis Singlan Media. Baik. Senang. Anda artis di Singlan Media. Malam ini, mari kita rayakan. Tidak masalah. Malam ini saya atur. Kita pergi ke minuman. Kami yang tanggung. Baiklah. Tapi, kita tidak punya uang. Kita tidak punya, tapi ayahmu punya. Kak Hu, malam. Harap hadir. Pasti. Memberi kejutan. Membuat Anda puas. Tidak masalah. Kalau begitu kita bertemu malam nanti. Baik, Kak Hu. Aku antar dia pulang dulu. Baik. Denda 5 juta. Siapapun akan percaya. Diri sendiri jadi bintang besar. Malam ini, saya akan memberi gadis naif ini pelajaran lebih awal. Biar dia tahu apa itu dunia hiburan.
Persyaratan masuk akal, tapi pihak A yang putuskan. Ini kontrak artis saya. Saya akan segera debut. Bawa minuman termahal di sini. Minuman ada di dalam. Setelah ambil, bayar di sini. Paman, ini kabar baik untuk Nixie. Ini minuman untuk merayakan. Tidak mau menyumbang sedikit? Tidak perlu yang terlalu mahal. Yang di rak itu saja sudah cukup. Sudah saya bilang, ambil sendiri. Ambil. Bayar di sini. Kamu? Saya anak perempuanmu. Kenapa masih minta uang dari saya? Surat pemutusan hubungan sudah ditandatangani di tingkat hukum. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Bisnis boleh, tapi uang harus dibayar. Saya ingatkan lagi, si Pirang ini bukan orang baik. Bapak, saya orang baik atau bukan, tidak ada hubungannya denganmu. Seperti apa orangnya Kakak Kisan? Saya lebih tahu di hati daripada kamu. Hari ini, saya tidak akan membayar uang ini. Kakak Kisan, ambil. Kalau tidak bayar, tidak boleh ambil. Minggir, Kak Shan, jangan. ada apa? Sakit hati, ya? Orang tua itu soal sedikit uang masih hitung-hitung denganmu. Ikatan bapak anak kalian ini. Putuskan saja sekarang juga. Ya. Seharusnya sudah diputus sejak dulu. Letakkan, jangan ambil. Bapak berani melawan aku, ya? Sudah selesai dipindahkan. Mundur. Kiansi, kau tidak boleh begini. Lu Cheng. Kita sudah tidak punya hubungan lagi mulai sekarang. Tunggu. Kiansi. Di mana kuncinya? Lu Kiansi. Sebaiknya kau pikir matang-matang. Pergi. Ini perampokan. Bocah tua. Masih tidak tahu terima kasih, ya? Dengar baik-baik. Kalau kau berani lapor polisi, akan kuhabisi kau. Pergi. Kiansi. Kau akan menyesal. Penyesalan terbesarku dalam hidup. Putuskan pergi bersamamu. Dari panti asuhan dulu. Lu Cheng, dengar baik-baik. Mulai saat ini, apakah hidupku baik atau buruk? Semua itu bukan urusanmu lagi. Kak Cheng, kamu kenapa? Tidak apa-apa, baru saja terjatuh. Ayo duduk. Mengantarkan saja, tidak apa-apa. Apakah Kian-Kian datang mengganggumu lagi? Aku tidak akan membiarkannya. Sudahlah. Sudahlah. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Dulu kamu merawatnya. Serahkan perusahaan padaku. Kamu sembunyikan identitas. Hidup susah begini. Lalu, begitulah caranya membalas budi baikmu. Meskipun aku gagal didik anak perempuan, ini balasannya. Tidak apa-apa. Jangan dipikirkan. Baik. Kedepannya,
Apapun pilihanmu, aku tak akan ikut campur. Kamu pergi kemana? Aku akan ikut ke sana. Jika kamu kembali ke perusahaan, aku akan terus membantumu. Jika kamu membuka toko kelontong, aku akan menjadi pemilik toko bersamamu. Itu. Kenapa kamu mencariku? Dulu demi anak, kau serahkan perusahaan padaku. Bertahun-tahun, aku kerja keras bangun perusahaan, capai nilai triliunan. Tapi sebenarnya aku selalu perhatikan kabarmu. Kamu dan Lukian Kian, tanda tangani pemutusan hubungan. Langsung ku ketahui, aku harus cari kamu lagi. Kamu sudah tahu semuanya? Aman. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Kalau aku harus mengantar barang. Kamu sedang terluka, masih mau mengantar? Tidak masalah. Tidak apa-apa. Aku yang mengantarmu. Baik. Berhenti di sini saja. Sudah di depan. Banyak minuman keras. Gimana kamu angkut sendiri? Aku akan cari orang bantuin kamu. Tidak perlu. Aku bisa mengerjakan pekerjaan kecil ini sendiri. Baik, aku tidak ikut campur. Selesai antar, mari makan bersama. Boleh saja. Singland Entertainment. Terasa agak familiar. Ini aku. Bantu aku mencari tahu tentang seseorang. Singland Entertainment. Namanya Zhang Hu. Zhang Hu. Aku ingat orang ini. Dia buat perusahaan fiktif. Untuk menipu gadis yang ingin jadi bintang. Kirim informasinya. Aduh, Kiansi. Ayah angkatmu yang memiliki toko kelontong datang. Dia tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi, Hugo akan segera tiba. Minggir. Jangan menghalangi jalan. Datang mengantar barang? Kamar 888, ruang privat kita. Sekarang saya adalah tamu Anda. Bawakan minuman itu ke dalam untuk saya. Saya tidak jual lagi. Mengapa? Meremehkan saya, ya? Minumannya tinggalkan. Anda boleh pergi. Tagihan belum dibayar. Saya boleh tidak jual. Ada uang? Jangan sampai kau tak tahu menghargai kebaikan. Sekarang, bawakan minuman itu ke dalam untuk saya. Kalau tidak, percaya tidak, bisa-bisanya kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Ah, saudara-saudara, mari temui ayah mertua saya. Kakak Sange dan kakak ipar, terima kasih atas kerja kerasnya. Mari. Lihatkah, Luceng? Ini kehidupan yang saya berikan untuk Siksi. Lebih baik daripada ikut ke toko rayot itu. 100 kali lebih baik. Total. 6.800. Tunai atau scan QR? Minta uang? Mudah. Minum saja minuman ini. Kau hancurkan. Minuman impor edisi terbatas ini, hancurkan. Begini saja. Minuman beralkohol ini akan saya hitung sebagai 10.000 tunai. Atau scan QR. Kalian ini mencari masalah. Mencari masalah? Teman-teman, apa aku mencari masalah? Siapa yang lihat aku mencari masalah? Lu Cheng, kamu bayar uangnya? Cepat pergi. Lu Siksi. Masa depan yang kamu inginkan, yakin orang seperti ini bisa memberimu?
Dia tak bisa beri aku, kamu bisa beri aku? Kamu tahu, sejak kecil aku mau jadi aktor. Aku mau masuk dunia hiburan. Kamu malah memaksaku belajar rajin. Hanya Kak Kisan yang mengerti aku. Dia paham apa yang kuinginkan. Lu Siksi. Kamu akan menyesal. Kamu mau apa? Tidak mau ganti rugi. Boleh juga. Kamu sujud. Untuk bintang besar masa depan kita. Meminta maaf dengan sujud. Katakan saja kamu tidak berani meremehkannya lagi. Uang 10.000 ini, aku yang bayarkan untukmu. Tidak perlu Kak Kishan. Siksi, kalau bukan karena dia, dengan bakatmu, sudah jadi pemeran utama, dan terkenal di seluruh negeri, aku menyuruhnya minta maaf. Ada apa? Ayo pulang. Ayah, dengar. Bukan seperti yang kau pikir. Ikut aku pulang. Benar. Kamu yang menghalangiku. Kamu yang menyia-nyiakanku. Dan menyakiti Kak Kishan. Kamu sujud, minta maaf padaku. Lu, Siksi. Kamu benar-benar mau aku sujud padamu. Sujud. 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 Orang ini bukan orang baik. Sujud. Lu Siksi. Sial. Lutut, lutut. Berhenti. Kak Cheng, kamu. Tidak apa-apa. Siapa ini? Bukan cewek yang selalu nempel sama Luceng itu? Datang lihat Luceng dipermalukan. Sisi. Kamu tahu tidak, selama ini, ayahmu sudah berkorban banyak untukmu. Dia melepaskan segalanya. Hanya ingin menemani tumbuh kembangmu sepenuh hati. Dan kamu? Demi cowok berambut kuning begini, menganggap niat baik ayahmu sia-sia. Apa yang kamu katakan? Coba katakan sekali lagi. Sudah, jangan. Tidak perlu. Makhluk berlagak baik begini, membawamu ke tempat ini. Menyuruhmu menemani minum, ini masa depan yang kamu mau. Kamu tidak mau berhenti ya? Niat baiknya? Itu keinginan mengontrol yang egois, bukan untuk kebaikanku. Hanya Kak Kishan yang mengerti keinginanku. Aku tak izinkan kamu bicara begitu tentang dia. Kamu ini. Aku. Sudahlah. Dia sudah. Tidak bisa ditolong lagi. Orang seperti ini dimanfaatkan, masih membantu menghitung uang. Sisi. Perasaanku padamu tulus. Mereka berdua ini cuma iri. Karena kamu hampir terkenal, lalu mencoba memecah belah di sini. Lu Sisi, terakhir kuingatkan kamu. Perusahaan Singland Media ini hanya perusahaan bodong. Khusus menipu gadis kecil, naif yang suka berkhayal seperti kamu. Dan si Zhang Hu itu, masalah hukumnya juga banyak sekali. Kamu yakin ini jalan sukses yang dia sediakan untukmu? Kak Kishan. Apa ini benar? Singland Media. Dan ada Kakak Hu? Lu Siksi. Aku sudah bersikap sepenuh hati padamu. Kau malah mencurigai aku? Baik. Kalau begitu, pergi dari sini sekarang. Kita putus. Tidak. Aku tidak mau putus. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kakak Kishan, jangan marah. Aku tidak akan mencurigaimu lagi. Bagus. Kau berani memecah belah hubungan kami? Kamu ini sayang,
Lu Siksi, kau sudah gila? Kau tidak tahan melihat aku bahagia. Mana mungkin kakak Kisan menyakitiku? Benar. Siksi hanya akan bahagia bersamaku. Hanya aku yang bisa memberinya masa depan yang dia inginkan. Siksi, Kakak Hu, bukan seperti mereka. Itu kelas yang bisa mereka jangkau. Wajar kalau mereka tidak tahu. Lagi pula, sebenarnya aku juga bisa debut jadi selebriti. Tapi sekarang, aku dengan rela hati menjadi manajer di belakangmu. Apa untungnya bagiku? Betul. Kakak Kisan, tulus padaku. Semuanya demi aku. Dia tidak mungkin menyakitiku. Ambil ponselmu, cek sendiri. Kenapa kalian diam saja? Lihat mereka memfitnahku. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Serang mereka. Bosan hidup, ya? Kalau masih begini, aku lapor polisi. Aku biarkan kau lapor. Kak Cheng, Lu Sisi. Kuharap jalanmu menjadi bintang. Benar-benar terwujud. Tentu saja. Kak Kishan sudah menjodohkanku dengan Pak Zhang. Aku segera bisa debut. Nanti, kalian orang biasa hanya pantas melihatku di televisi. Nanti, lihat siapa yang berani meremehkan kami. Diam saja ngapain? Lanjutkan pukulannya. Pergi. Pak Tua, Apa yang kau lakukan? Serang dia. berhenti memukul. Hei, cukup. Jangan pukul aku lagi. Kak Cheng. Kak Cheng. Bagaimana keadaanmu? Jangan takutkan aku. Aku tidak bisa bertahan. Lu Siksi. Kau tak tahu balas budi, kau akan menyesal. Menyesal? Hari baik akan datang. Kenapa harus menyesal? Justru kau? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana aku langkah demi langkah mendaki puncak industri hiburan. Wah, ramai sekali di sini. Kahu, Kak Hu, kejutan yang Anda minta sudah siap. Pasti pengalaman pertama. Dijamin Anda akan puas. apa? Pengalaman pertama? Bukankah kau ingin jadi bintang? Bisa menemani Kak Hu adalah keberuntunganmu. Malam ini, tunjukkan yang terbaik. Aku akan menjadikanmu diva. Apa artinya? Kak Kisan, bukannya kamu bilang kalau sudah tanda kontrak bisa debut? Ini langkah pertama untuk debut. Kesempatan diberikan padamu. Kamu harus berusaha keras. Tidak. Aku tidak mau. Tidak mau. Baik. Tidak mau boleh saja. Kalau begitu sekarang, bayar denda 5 juta padaku. Dari mana aku punya uang? Tidak punya uang, nggak ada uang, masih nggak mau nurut, ikut aku. Jamin kamu hidup enak. Jalan menuju bintang lancar. Ayah, tolong aku. Aku tahu salah. Ayah, tolong selamatkan aku. Kita sudah putus hubungan. Ini kedua orang siapa? Kak Hu, dia adalah ayah angkat Lu Sisi. Oh, ayah angkat. Mertua, serahkan putrimu padaku dan saudara Kishan. Nanti pasti dapat uang banyak. Bapak bisa tenang di rumah. Nikmati hidup nyaman. Baik. Sudah selesai? Kalau begitu kami pergi. Ayah, Bapak, ini tidak baik sekali. Putri mau masuk dunia hiburan. Bapak, sebagai ayah,
tidak menunjukkan apapun? Kalau begitu apa maksudmu? Apa artinya? Arti sangat sederhana. Bapa lihat. Gadis ini, penampilannya biasa saja. Perusahaan melatihnya untuk debut. Juga butuh biaya. Begini, Bapa, dukung dulu 1 juta sebagai investasi awal. Nanti dia dapat uang banyak. Bagi hasil ke Bapa, tak akan kurang. Setelah sekian lama, kamu hanya ingin meraba-raba tanpa modal ya? Bagaimana mungkin ini disebut meraba-raba tanpa modal? Ini operasi bisnis normal. Kamu siapa sih? Berani menyela di sini? Operasi bisnis. Risiko ditanggung orang lain, keuntungan untukmu. Omong kosong. Sumber daya dan koneksi tidak gratis. Kakakku, bukankah kakak bilang syarat saya bagus, perusahaan bisa dukung penuh debut saya? Kenapa? Kenapa saya harus mengeluarkan uang sendiri? Jangan banyak omong. Kamu tidak mau berkorban, tentu hanya bisa bayar buka jalan, masuk grup modal. Itu cuma karena mempertimbangkan muka saudara Kishan. Kalau tidak, 1 juta. Bahkan tidak cukup untuk Gigi. Beri jawaban yang jelas. Uang ini, pada akhirnya mau dikeluarkan atau tidak? Kamu bicara dengan saya? Saya tidak ada hubungan lagi dengannya. Uang ini tidak mungkin minta dari saya, kan? Baik. Kalau begitu kita ikuti kontraknya. Dalam 3 hari, siapkan denda 5 juta. Kurang 1 sen pun, akan kuperlihatkan cara kerja Zhang Hu. Pergi. Lihat apa yang kamu lakukan. Apa kamu benar-benar ingin debut? Ingin bersama saya? Saya ingin, tapi 1 juta. Siksi. Lingkaran ini memang seperti ini. Kamu harus punya uang. Atau punya koneksi. Ini kesempatan terakhirmu. 5 juta. Jual kami pun tidak akan cukup. Tapi, ayah, berikan saya 1 juta, anggap saja kompensasi karena ayah menghambat saya dulu. Saya tidak punya uang. Ayah kok tak punya uang? Ayah, sudah lihat keadaan saya. Sudah saatnya begini, masih enggan memberikannya? Lu Siksi. Sudah lama saya bilang, kamu akan menyesal. Jalan ini kamu pilih sendiri. Kenapa kakak Ching harus bayar kebodohanmu? Diam. Baik. Tidak mau kasih, ya? Saya ambil sendiri. Para bos, mohon jangan buat masalah di sini. Siapa Anda? Cepat pergi. Jangan ganggu saya mengurus urusan keluarga. Hahaha. KTV ini adalah milik Tuan Liu Chao. Kalau Tuan Liu tahu ada yang berani buat masalah di sini, hemfeh. Kita pergi. Tak perlu antar. Mr. Su, Anda kaget. Saya antar Anda ke rumah sakit. Saya baik-baik, dia parah. Antar dia. Cheng, kamu baik-baik saja? Amen. Terima kasih. Di antara kita tak perlu bilang itu. Sebenarnya, Qianxi ingin masuk dunia hiburan. Saya hanya perlu 1 telepon. Amen. Mulai sekarang, Lu Qianxi, Sheng, dan Len tak ada hubungan dengan saya. Anak perempuan ini tak saya mau lagi. Kaki San, tunggu saya. Kaki saya sakit. Diam. Kalau kamu mau nurut, bakal jadi begini. Sekarang, bayar 1 juta atau denda 5 juta. Tak ada uang, kita berdua bisa mati. Terus gimana dong? Kita bisa cari ayahmu. Ah? Dia tak mungkin benar-benar tak peduli. Setidaknya, rumahnya masih lumayan harganya. Sisi sudah pulang. Aku beritahu kamu. Sekarang nikmati hidup. Hahaha.
Apa yang kalian bicarakan? Kawasan kita akan dipindahkan. Gedung kamu fokus utama. Kamu belum tahu? Lihat, pemberitahuan pemindahan sudah ditempel. Semuanya tertulis di sini. Apa yang tertulis di sini? Mancheng Group. Miliuner terkenal. Mancheng Group. Pasti tidak palsu. Tapi, Shange, kami kemarin. Sudah membuat kesalahan lebih awal. Kamu adalah putri kesayangan ayahmu. Satu-satunya anak. Bujuk dia. Ayo, temui ayahnya. Ah. Paman Lu, kami salah. Kami bukan manusia. Hari itu kami minum minuman keras. Tidak tahu siapa diri kami lagi. Kamu orang besar dan berhati besar. Jangan berpikiran sempit seperti kami. Ayah, aku salah. Aku tidak seharusnya mengatakan kata-kata buruk itu. Maafkan aku sekali saja. Sudah selesai main drama? Setelah main, kita pergi. Jangan ganggu bisnis saya. Paman Lu, Anda jangan marah. Kalau Siksi tak menurut, tak apa. Saya bisa jadi anak angkat Anda. Ayah angkat, nanti saya, Kisan, merawat Anda sampai akhir. Bisa tidak kamu berhenti membuatku muak? Betul, Ayah. Kalau tak mau, saya sebagai anak. Saya bisa jadi menantu. Keluar. Ayah angkat, kami tahu salah. Anda jangan marah. Lepaskan. Ayah, kasih kami kesempatan, sekali lagi. Lepaskan. Ayah. Waktu kecil saya demam, Anda gendong saya di tengah hujan, lari lama cari rumah sakit. Mau belajar piano, hemat belikan saya. Tapi tak tega beli baju baru sendiri. Usia 10 tahun. Diganggu anak besar di kompleks, Anda melindungi saya, sampai terluka. Semua ini saya ingat. Saya brengsek, bukan manusia. Tapi saya hanya ingin jadi aktor. Saya ingin dilihat orang. Saya bingung karena Anda selalu melarang. Di hati saya. Anda selalu ayah saya. Jangan buang aku, Ayah. Saya kira Anda sudah lupa. Saya tidak lupa. Ayah, saya salah. Kasih saya kesempatan, sekali lagi. Saya pasti berbakti baik pada Anda. Bangunlah. Bangunlah. Oh ya. Aku lihat pengumuman di luar. Rumah kita akan digusur. Kira-kira dapat berapa? Oh, begitu. Kamu datang karena mencium bau uang? Bukan ya, jangan salah sangka. Dengar penjelasanku. Kami juga baru tahu setelah datang. Baru tahu soal penggusuran ini. Permintaan maafku tulus. Iya, benar ya. Murni kebetulan. Kami benar-benar tahu salah. Aku hampir percaya. Aku tak sanggup. Maafkan kalian. Aku tidak punya uang. Uang penggusuran. Kalian tidak akan dapat sepeser pun. Ya, angkat. Kamu ini. Kamu bercanda apa? Kamu sendirian hanya punya Siksi sebagai keluarga. Uang sebanyak ini? Untuk siapa? Kamu pikir aku bercanda? Ku beritahu kalian, lebih baik kusumbangkan daripada memberi kalian sepeser pun. Luceng. Berani-beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Menghina kebaikan saya, ya? Kamu percaya tidak, aku akan mengganggumu. Boleh ganggu aku. Lihatlah. Baru sebentar saja. Sifat asli sudah ketahuan.
Kamu sangat mengecewakanku. Aku tidak akan memberi kalian sepeser pun. Pergi. 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 Baik. Aduh, tidak adil. Ayah ingin mengusir putrinya dan calon menantunya ke situasi sulit. Semua, mohon nilai keadilannya. Ayahku setelah punya uang, langsung berubah sikap. Tak peduli hidupku. Diam. Kalian tidak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Lihatlah semua. Mau memukul orang, punya uang hebat, ya, tak mengakui keluarga lagi. Paman, Bibi, bela aku. Pak Lu, ini kan putri kandungmu. Lihatlah jadi begini. Baru 2 hari lalu, aku melihat ada wanita kaya bawa mobil mewah, mengantar Pak Lu pulang. Sekarang ada rencana baru, mau diberikan ke orang lain ya. Aduh, Oh, ternyata begitu. Kau demi wanita tua itu, sampai putri sendiri dibuang. Lihatlah semua. Demi pasangan baru. Putri kandungnya sendiri dipaksa ke situasi sulit. Jangan dengar omong kosong mereka. 2 hari lalu, masih merampok dan memukul orang di tokoku. Sekarang, di sini fakta terbalik. Ayah, bagaimana bisa kau tuduh kami begitu? Kapan kami memukulmu? Jelas-jelas kau tak suka kami, memaksa kami pergi. Benar. Omong kosong harus ada batasnya. Kami berdua yang lebih muda. Berani menyentuhnya? Pak Lu, meskipun anak itu tak sopan, jangan fitnah dia. benar. Bukan kau. Percaya atau tidak, terserah kalian. Paman Lu, pembicaraan belum selesai. Kau mau kemana? Ayah, hari ini harus ada kejelasan. Uang ganti rugi ini, kau berikan atau tidak? Baik. Di depan semua tetangga, aku akan jelaskan hal ini. Uang ganti rugi pembongkaran tak akan kuberikan sepeser pun. Lepaskan. Aduh. Aduh, dia mulai memukul orang. Lenganku patah. Aduh, tidak ada keadilan lagi. Ayahku tak mau kasih uang, malah mau pukul kami. Pak Lu, dulu Anda bukan orang seperti ini. Bagaimana bisa Anda memukuli anak sendiri? Kita sudah lama bertetangga. Aku Lu, orang macam apa? Kalian tidak tahu? Kamu bohong. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah orang yang keji. Dia membesarkanku, sama sekali tidak dengan niat baik. Benar-benar tidak manusiawi. Kamu sadar ucapkan apa? Kamu benar. Berhenti. Biarkan dia selesaikan ucapannya. Bicaralah. Cepat katakan. Kalau bukan karena kakak Kisan melindungiku, aku pasti sudah dilecehkan olehnya. Sekarang, dia kenal janda kaya, lalu ingin membuang kami untuk menjilat perempuan itu. Bukankah Anda orang tua? Ayo kita pukuli orang tua ini. Untuk menuntut keadilan. Pukuli dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Orang tua, sungguh memuakan. Berhenti memukul, paman, bibi, kalian berhenti berkelahi. Sekalipun dia salah, dia sendiri yang membesarkanku. Ya, walaupun dia bukan orang baik, tapi dia tetap seorang yang lebih tua. Kalau benar-benar terluka, hati kami tidak akan tenang. Dia lebih buruk. Pukul dia. Ini untuk menyingkirkan orang jahat. Pukul dia. Hentikan. Berhenti. Kak Cheng? Kak Cheng, bagaimana? Perempuan tua inilah, seraka uang ganti rugi ayahku. Benar. Dia yang menghasut. Kalau tidak, Lu Cheng mungkin tinggalkan anaknya sendiri. Perayu tak tahu malu. Demi uang, kau merayu orang. Dan kau, dibodohi perempuan, sampai tega, melakukan hal kejam pada anakmu sendiri. Ini tak ada hubungannya dengan mereka. Jangan fitnah dia. Kak Cheng. Perbuatan buruk yang kalian berdua lakukan, pikir tidak ada yang tahu? Semuanya, perempuan ini sengaja memecah belah. Dia mengulur waktu. Supaya Lu Cheng lolos dari hukuman. Semua orang, jangan biarkan mereka lepas. Benar, jangan biarkan dia mengulur waktu. Saya punya bukti. Bukti?
Di mana buktinya? Iya, tunjukkan buktinya. Kalau ada bukti, tunjukkan. Saya tunjukkan agar kalian lihat jelas. Lihat, yang kalian lindungi cuma 2 anak malang. 2 orang tak tahu terima kasih. Serigala bermata putih. Video. Kalian berdua seharusnya Pak Lu sangat baik pada kalian. Bagaimana bisa kalian tega? Sia-sia, kami membela kalian yang patut dipukul. Kalian berdua tak tahu balas budi. Tangkap mereka berdua. Iya, tangkap. Hei, Kakak Cheng, cepat bawa ke rumah sakit. Kakak Cheng, kau sudah bangun? Ayo, pelan-pelan. Bagaimana perasaanmu? sudah lebih baik. Aman. Kau sudah menderita. Aku tak pantas diperlakukan seperti ini. Pantas. Pantas. Maafkan aku. Aku tidak pantas. Segala yang telah kau berikan untukku. Kakak Cheng, mari kita menikah. Sisa hidupku, biarkan aku menemani kau. Sekarang urusanku belum selesai. Maafkan aku. Infusnya hampir habis. Aku akan cari perawat untuk menggantinya. Aku sudah menyia-nyiakan belasan tahun hidupnya karena seorang yang tak tahu terima kasih. Bagaimana mungkin aku tega menyia-nyiakannya lagi? Kishan. Dinda, kontrak 5 juta. Kapan kau kembalikan? Aku tak bisa menunggu. Kak Hu, berilah kami beberapa hari lagi, kami akan segera dapat uangnya. Sudah dapat uangnya. Apa caramu mendapatkan uang? Diam, jangan berteriak lagi. Awas ku kiris wajahmu. Kusarankan ini padamu 3 hari. 5 juta, tak boleh kurang. Jika tidak, salah satu dari kalian akan kupotong kakinya. Pergi. Uang tak didapat, muka pun habis. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sekarang kita. Karena sudah terbuka perkaranya, jangan salahkan kami jika tak lagi berbelas kasihan. Hitam di atas putih. Dulu, Lu Cheng tak punya cukup uang tunai. Kupinjamin dia 100.000 yuan, masuk akal dan adil. Kau mau memalsukan surat utang? Lu Cheng, kembalikan uangnya. 5 tahun lalu, aku pinjamkan 100.000 untuk modal. Sekarang, pokok plus bunga, 500.000. Kapan aku pinjam uang dari Kishan? Bertahun-tahun, kamu suruh Siksi cari cara pinjam uang dariku kan? Jangan asal tuduh. Ditulis hitam di atas putih, jelas-jelas ada. Kamu mau ngeles? Dulu saat kamu buka toko kecil ini, modalmu tidak cukup. Aku hubungkan kamu dengan Brother Kisan. Kamu yang pinjam darinya. Aku ingat betul. Kamu sudah gila uang ya? Demi langit dan bumi, setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Ya? Hitam di atas putih, jangan berpikir bisa ngeles. Lu Sisi. Tiruan tanda tanganmu mirip sekali. Tapi palsu tetap palsu, tidak akan jadi asli. Dulu aku mengajarimu. Menulis tangan demi tangan. Supaya kamu paham yang benar dan berjalan di jalan lurus. Membesarkanmu bertahun-tahun. Akhirnya, kamu malah pakai bukti palsu. Cara-cara licik seperti ini. Bicara apa? Ingatanmu buruk, kamu yang lupa. Utang harus dibayar, sudah seharusnya. Alasan masuk akal. Pergi sekarang. Kamu, Dana pembongkaran belum turun. Dia mungkin tak punya banyak uang, tapi uang ini harus dikembalikan hari ini.
Pilih kembalikan 500.000. Atau tanda tangani perjanjian pengalihan rumah ini. Bubuhkan cap jempolmu. Gunakan dana pembongkaranmu untuk melunasi utang. Setelah berputar-putar, ternyata tetap untuk dana pembongkaran. Ku beritahu kalian. Kalian terlambat. Uang itu sudah kau berikan ke Suman, si manis itu? Cara kelola hartaku, itu urusanku. Tak ada hubungan dengan kalian. Aku ulangi, dana pembongkaran. Jangan harapkan. Jadi bagaimana? Tidak takut tetangga tahu kamu ke sini? Ayo mulai. Bocah tua, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Sekarang, lihat bagaimana kamu menyangkalnya. Sekarang lihat kau menyangkalnya. Kalian berdua kurang ajar. Kurang ajar, lalu kenapa? Chengge. Chengge, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kalian mau apa? Kami datang untuk menagih utang. Lihat ini. Surat utang yang ditulisnya sendiri. Surat utang, bagaimana mungkin? Dan ada perjanjian ini juga. Juga sudah dibubuhi cap jempol. Sudah punya kekuatan hukum. Utang harus dibayar. Sudah seharusnya begitu. Kalau kalian masih menghalangi, kami akan lapor polisi. Benar. Biarkan polisi yang menilai. Cap jempol ini dia yang bubuhkan sendiri. Bagus, laporkan saja. Biarkan polisi lihat. Bagaimana surat utang ini muncul dan cap jempol ini dibubuhkan. Laporkan saja. Dan juga, buka lebar-lebar matamu lihat. Surat utangmu dari 5 tahun lalu. Aku sudah beli rumah tunai 8 tahun lalu. Masih perlukah aku meminjam 100.000 darimu untuk buka warung? Kamu percaya? Kalau aku bilang, apa kamu percaya? Itu tak bisa membuktikan 5 tahun lalu kamu tak kekurangan uang. Mungkin uang itu sudah dipakai untuk rumah. Selain itu, perjanjian ini sudah kamu tanda tangani. Secara hukum sudah berlaku. Benar, sekarang siapapun datang tidak akan berguna. Lihat, ini apa? Sejak kejadian terakhir kalian bikin masalah, aku udah pasang ini. Dasar orang tua tidak tahu diri. Kalau kamu punya uang, kenapa dulu tidak mengizinkanku ikut ujian seni? Kenapa tidak mendukungku jadi selebriti? Betul, waktu itu kamu memang tidak punya uang. Luceng, kalau kamu benar-benar punya uang, kenapa tidak mau berinvestasi padaku? Kamu ini egois, hanya ingin mengontrolku. Kalau saja kamu mendukungku lebih awal, aku pasti sudah terkenal. Tidak akan seperti sekarang, diremehkan oleh kalian. Kami tak pernah meremehkanmu, Lucisi. Aku tak izinkan kamu pergi. Kamu cerdas, dasar dirimu bagus. Dunia hiburan rumit, tak cocok untukmu. Kenapa kamu tidak pernah mengerti? Ayahmu sudah lama mengatur semuanya untukmu. Setelah lulus kuliah, dia akan memasukmu ke grup Menceng, mulai dari manajer proyek. Jalan yang dia siapkan untukmu adalah fondasi karier yang kokoh. Dibanding mimpi jadi selebriti yang tak pasti, ini 100 kali lebih pasti. Biarkan aku masuk grup Menceng. Pikiranmu, Siksi? Percaya apa kata mereka? Dia siapa? Masih mau memasuk kamu ke grup Menceng? Benar. Sudah saatnya seperti ini. Kamu masih bicara omong kosong di sini? Kamu yang menghancurkan hidupku. Lucisi. Oh, Lucisi. Aku benar-benar tidak menyangka. Putri yang kudidik, Lu Cheng, bisa hancur oleh orang seperti ini. Sampai hancur total. Jangan bicara omong kosong di sini. Surat utang ini, tulisan tanganmu, pokok dan bunganya 500.000. Kamu harus membayar. Pusat pemeriksaan tulisan tangan profesional. Aku telepon sekarang, suruh mereka datang. Periksa surat utang ini. Asli atau palsu? Kalian berani? Kau memang hebat ya. Lu Cheng, kita lihat saja nanti. Berdiri. Mudah sekali mau pergi begitu saja. Aku bisa membiarkan kalian pergi.
Tapi kalian harus berjanji mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, utang baru dan utang lama akan dihitung bersama. Baik. Kami berjanji, kedepannya tidak akan mengganggumu lagi. Betul. Kami tidak akan datang lagi, Pak. Oh, tidak, Paman Lu. Pergi. Minggir. Kak Cheng, mereka bisa gunakan surat utang palsu, cara rendah dan licik. Mereka juga sudah kepepet. Aku rasa mereka tidak akan tinggal diam. Apakah perlu melapor ke pihak berwenang? Tidak perlu. Aku ingin melihat anak perempuan yang aku besarkan, Lu Cheng, bisa tidak tahu malu sampai sejauh mana. Suman, setelah pembongkaran selesai, aku akan kembali ke grup perusahaan. Sungguh, mau kembali? Tunggu aku kembali. Kamu bisa beristirahat dengan baik. Dan juga, kamu mau menikah denganku? Kamu serius? Benar. Aku mau. Amin. Terima kasih. Sudah lama menunggumu. Cara halus tidak berhasil. Cara keras juga tidak berhasil. Orang tua itu benar-benar berniat menargetkan kita bertiga. Waktu dari Zhang Hu tinggal 2 hari lagi. Jika tidak bisa menyiapkan uang, kita benar-benar bisa kehilangan nyawa. Dia mengandalkan gedung tua itu untuk jadi kaya. Aku akan membakarnya, biarlah semua orang tidak bisa hidup tenang. Membakar? Tapi, Ini semua dipaksakan olehnya. Zhang Hu tidak akan melepaskan kita. Mereka bertiga lebih baik daripada kita bertiga, bukan? baik. Lagi pula dia berhutang nyawa padamu. Kak Kisan, bagaimana kalau, sudahlah. Kalau bukan karena kau, apa aku sampai melakukan hal seperti ini? Kita sudah dipojokkan sampai sejauh apa? Pikirkan Zhang Hu. Pikirkan kita. Dia yang tidak memberi kita jalan hidup. Chen Lifu, buka pintunya. Penduduk, kota Jiako penduduk. Kalau mau renovasi, cari Su. Lihatlah kebakarannya. Pasti orang tua itu sudah tamat. Ini juga utangnya padaku. Utang pada Kak Kisan? Benar. Nantinya, tak ada yang menghalangi jalan kita lagi. Cepat pergi. Inilah kantor pembongkaran sementara. Setelah uang pembongkaran cair, kita jadi jutawan. Akhirnya sukses. Langsung beli villa dan mobil sport? Rumah ayahmu kebakaran tadi malam. Kalian masih tertawa di sini? Urusanmu apa? Si miskin itu meninggal. Bagus, harusnya dia minggat lebih awal. Manisnya, benar-benar manis. Pak Lu sia-sia membesarkanmu. Demi uang, kalian bukan manusia lagi. Bantu orang miskin? Kalian terus saja iri. Kak Kisan, petugas datang. Uang pembongkaran Luceng, cepat transfer ke rekeningku. Maaf, siapa? Kami adalah satu-satunya ahli waris Luceng. Dia meninggal. Uang ini cepat cairkan untuk kami. Menurut peraturan, perlu bukti kematian dan dokumen hubungan waris yang valid, baru bisa proses pembayaran. Orangnya sudah tewas terbakar? Mana bisa urus bukti kematian? Kau sengaja menyulitkan kami? Aku bisa melaporkanmu? Tanpa dokumen legal, tak sepeser pun akan dibayarkan. Silakan segera pergi. Atau aku panggil satpam. Berani tidak bayar, ya bisa kuhajar kau. Kalian berdua, dasar tak tahu malu. Ayah angkatmu meninggal.
Kamu sudah berani datang merampas uang. Kalian sungguh tak tahu balas budi. Bahkan tak sebaik kucing. Ulangi sekali lagi. Tanpa dokumen sah, pencairan dana mustahil dilakukan. Baiklah. Tidak mau memberi uang, ya? Nanti kita lihat. Akan kulihat apakah proyek pembongkarmu bisa lanjut. Keluarkan. Semuanya, lihatlah. Lihat ayahku ini, bapak miskin berhati hitam, meninggal muda. Lu Cheng, saat kau masih hidup, bagaimana kau perlakukan aku? Baju bagus, belikan untukku. Sepotong makanan enak pun tak kau berikan. Tak satu pun keinginanku terpenuhi. Banyak penderitaan kualami bersamamu. Kini kau sudah meninggal. Itulah balasan untukmu. Semuanya, datanglah menilai apa yang adil. Orang pelit seperti dia, si bapak miskin ini, pantas mendapat uang ganti rugi sebanyak ini? Uang ini harusnya untuk Siksi di keluarga kami. Ini kompensasi atas penderitaannya selama bertahun-tahun atas kesengsaraan yang dia derita. Bagaimana? Aku tak tahu kalau aku sudah. Paman Lu, Anda baik-baik saja? Syukurlah. Kami dengar ada kebakaran, kami sangat khawatir. Kami bersiap melakukan upacara penghormatan untuk Anda. Terima kasih. Ayah, syukur ayah baik-baik saja. Aku cuma ngomong asal. Aku hanya terlalu sedih, ayah. Terlalu sedih. Membawa foto almarhum untuk bersedih? Sungguh anak yang berbakti. Kalian berdua ingin memastikan, apakah aku sudah dijadikan upacara penghormatan oleh kalian? Paman Lu, apa yang Anda katakan? Saat kebakaran terjadi, kami tidak ada di lokasi. Iya, kami di KTV. Ada buktinya. Tidak di lokasi kejadian. Lalu korek api yang terukir namamu, mengapa ada di lokasi kebakaran? Bagaimana mungkin? Korek api Kak Kisan sudah lama hilang? Hilang. Lalu video ini? Setengah jam sebelum kebakaran, dua orang yang berperilaku mencurigakan berkeliaran di rumahku. Apakah ini hantu? Paman Lu, kami hanya sedang tidak berpikir jernih. Anggaplah kami seperti angin, lepaskan kami. Ayah, aku berjanji, mulai sekarang kami tak akan muncul lagi. Pergi. Dua orang tak tahu malu. Pembunuh. Seharusnya dilaporkan ke polisi. Tangkap mereka. Tangkap dan laporkan. Tangkap mereka. Jahat. Lu Siksi, ini kesempatan terakhirmu. Jangan ganggu aku lagi. Kalau masih ganggu, bukti-bukti ini akan sampai ke kantor pemerintah. Pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Tangkap. Ini terlalu jahat. Terima kasih, tetangga-tetangga, sudah berpikiran jernih. Kang Hu, beri waktu beberapa hari. Sebentar lagi dapat uang ganti rugi. Kang Hu, Beri waktu beberapa hari. Masih mau minta waktu? Hah? Katanya kalian bukan cuma tidak dapat uang, tapi hampir ditangkap orang. Hancurkan semua. Jangan dihancurkan. Aku mohon pada kalian. Tidak menghancurkan? Tidak menghancurkan juga bisa. Pokok plus bunga 6 juta. Bawa uangnya ke sini. Kang Hu, benar-benar tidak ada uang. Tidak ada uang? Bisa juga. Tanda tangani ini. Ayo. Setelah ditandatangani, diam-diam kerja bayar utang. Ini tanda tangan. Dengarkan Kang Hu. Ikuti langkah Mas Macan. Kalian cukup paham situasi. Karena perjanjian ini sudah ditandatangani malam ini. Langsung kerja di KTV saya. Ayo. Direktur Lu, Presdirsu.
Sudah lebih dari 10 tahun saya tinggalkan perusahaan. Hadirin, terima kasih atas kerja kerasnya. Mulai hari ini, saya ambil alih kembali semua urusan grup perusahaan. Saya minta dukungan dan kerja sama semua pihak agar Menceng bisa meraih kejayaan lagi. Payah. Cepat habiskan. Bangun terus minum. Kang Kisan. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kumohon. Perutku sakit. Jangan banyak bicara. Aduh, jangan pura-pura. Cepat bangun. Masuk. Kak Cheng, Aman. sibuk? Sedikit. Kalau begitu, luangkan waktu lihat rencana pernikahan kita. Aku rasa yang dikirim itu bagus. Kamu tentukan saja. Ada apa? Kamu tidak enak badan lagi? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja sudah. Aku hanya... Bulan ini itu belum datang. Itu belum datang. Maksudmu? Cepat, ke rumah sakit. Periksa-periksa. Biar aku lihat. Dia hamil. Dia hamil. Bagaimana bisa kau membuatnya hamil? Kau gila lagi? Aku anak perempuanmu. Aku satu-satunya anak perempuanmu. Bagaimana kau bisa punya anak dengan wanita tua ini? Bagaimana denganku? Lu, Siksi, aku perlu mengingatkanmu. Kita sudah lama putus kontrak. Kita sudah tak ada hubungan lagi. Aku tidak peduli. Kau yang membawaku dari panti asuhan. Kau harus bertanggung jawab penuh padaku. Sepanjang hidupmu, kau harus menafkahiku. Uangmu milikku. Lo Siksi, cukup? Semua karena kau sayang. Sekarang punya anak, langsung ingin merebut segalanya dariku. Pergi dari sini. Pergi ke sana. Coba saja kamu menyentuhnya. Baik. Kamu tunggu saja. Apa yang tidak bisa kudapatkan, jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Kakak Cheng, Tidak apa-apa. Dia tidak bisa membuat masalah besar lagi. Aku temani kamu periksa lagi. Ayo. Kak Kisan, Ngapain teriak-teriak? Ada apa lagi? wanita tua itu hamil. Mereka akan punya anak sendiri. Kita tak dapat sepeser pun lagi. Hamil? Kamu yakin? Aku lihat sendiri hasil USG-nya. Bagus sekali. Ini kesempatan terakhir dari Tuhan untuk kita. Sekarang di mata si tua itu, apakah hanya ada anak haram itu? Dia pernah berkata, "Akulah anak perempuan yang paling dia cintai." Aku lepas dari cengkramannya. Langsung dia ingin punya anak, dan mulai segalanya dari awal. Kesempatan sudah datang. Kamu pergilah membujuk mereka. Membujuk, ya.
Kamu berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahanmu. Katakan bahwa sebelumnya kamu seperti tertutup mata hati, sekarang kamu sudah sadar. Terutama kepada Suman itu, kamu harus menunjukkan sikap yang lebih berbakti daripada anak kandung. Kamu menyuruhku membujuk wanita tua itu? Pikirkan uang itu. Asalkan kita dapat kepercayaan mereka, uang si tua itu bukankah? Aku mengerti. Kesempatan masih banyak nantinya. Benar. Asalkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, membuat kecelakaan bukan hal yang sulit. Betul. Usaha sepanjang 2 hidupku, semua untuk bisa bersama Kak Kisan. Baik, aku akan mendengarkanmu. Kak Cheng, aku hanya kaget. Tak perlu sampai sebesar begini kan? Hal ini tak boleh dianggap remeh. Dengar, istirahat dulu. Tunggu hasil pemeriksaan. Kalau tak ada masalah, kita pulang. Tapi, bagaimana dengan sisi Shisi? Kalau dia berani datang lagi, aku tak akan memaafkannya. Kamu bilang dulu dia adalah anak yang sangat pintar. Sayang sekali. Ayah, Tante Su, bolehkah aku masuk? Kamu datang lagi untuk apa? Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku hanya tidak bisa terima sekarang. Aku takut ditinggal lagi. Kamu berdiri dulu. Tante Su, sup ayam ini aku masak setengah hari. Butuh waktu untuk tubuh pulih. Aku bukan datang untuk meminta maaf. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Berhenti berakting. Pulang saja. Ayah, Tante Su sudah berusia lanjut. Melahirkan berisiko. Saat seperti ini, butuh keluarga di samping untuk merawat. Aku punya tim medis. Bahkan jika begitu, kita tetap satu keluarga. Sudah bukan lagi. Surat pemutusan hubungan yang kamu tulis sendiri. Kamu lupa? Keluarlah. Keluarlah. Atas dasar apa? Aku adalah anak perempuan yang kamu besarkan sendiri. Dia cuma mau uang ganti rugi pembongkaranmu. Baru mau sama kamu. Kamu gak lihat itu? Kamu bilang apa? Satpam. Usir dia keluar untukku. Larang dia melangkahkan kaki ke rumah sakit ini lagi. Baik. Luceng, apa kamu pantas menjadi ayah? Pantaskah kamu? Dia benar-benar gila. Tidak menakutimu, kan? Bagaimana? Apakah mereka percaya? Percaya apa? Orang tua itu langsung usir aku. Bahkan tampar aku. Di matanya, cuma ada wanita tua itu. Dan anak dalam kandungannya. Bodoh amat sama hidupku. Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami tidak lagi bersikap baik. Apa maksudnya? Kami akan membuat kecelakaan. Kamu berpura-pura terluka parah. Nanti, rumah sakit pasti akan menghubunginya. Saat dia datang, Tapi dia baru saja bilang, tidak ingin bertemu denganku lagi selamanya. bagaimana mungkin benar-benar tidak peduli dengan hidupmu? Nanti, kami akan mengikatnya. Langsung minta uang. Baik. Dia yang tidak bersikap baik lebih dulu. Jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap adil. Lakukan seperti yang kamu katakan. Sejak kecil, saya hanya ingin dia belajar dengan baik. Saya tidak ingin dia menjadi selebriti besar. Apapun yang dia inginkan, saya selalu membelikan yang terbaik. Bagaimana bisa sekarang berubah seperti ini? Kak Cheng, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Mulai sekarang,
Saya anggap tidak punya anak perempuan ini lagi. Kalau dia berani mengganggumu lagi, saya pasti. Halo? Ini Bapak Luceng? Ya. Putri Anda, Lu Siksi, mengalami kecelakaan parah. Sekarang kondisinya kritis. Apa? Silakan segera datang ke klinik Renai. Kak Cheng, mau kemana? Siksi. 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 Bagaimana kamu bisa jadi begini, Siksi? Jangan takut. Ayah bawa kamu pulang. Sekarang ayah bawa kamu pulang. Pulang, ya? Paman Lu, Anda ini mau membawa Nixie. Kemana? Kishan. Kamu si imut-imut. Kamu yang buat Siksi begini. Bertindak. Jangan kira aku tidak berani. Kalau tidak bertindak, aku tidak akan ingatmu lagi. Masih hidup sudah bagus. Hei Kian, aksi sedihnya bagus juga ya. Kalau tidak jadi aktor, sayang sekali. Aku akhirnya masih mempertimbangkan ikatan. Ikatan, ya? Kalau kamu pertimbangkan ikatan ayah anak kalian, uang ini sudah lama diberikan padaku. Masih perlu seperti ini sekarang? Pria milikmu ada di tangan. 5 juta. Jangan lapor polisi. Kishan. Dan juga, aku kasih waktu 15 menit. Setelah 15 menit, aku ingin melihatmu. Sendirian membawa uang di sini. 15 menit tak cukup. Sumen, jangan dengarkan dia. Jangan kemari. Masih 14 menit. 5 juta. Kurang 1 sen. Maka kamu jangan harap bisa bertemu orang tua ini lagi. Dasar orang tak berguna. Kalau bukan karena kamu merusak Kian, dia masih jadi putri baikku. Diam kamu. Kak Kishan, kita bersiap cepat. Baik. Kalau begitu ikuti saranmu. Biarkan orang tua ini hidup lebih lama sebentar. Sisi. Haus. Kamu mau membunuh aku dengan air panas? Menuang air saja tidak becus. Apa yang bisa kamu lakukan? Sejak kecil, aku tidak pernah menyentuh air cuci piring. Aku ingat, waktu kamu berusia 10 tahun, kamu ingin mencuci pakaian sendiri. Aku langsung bergegas. Membelikanmu mesin cuci termahal. Lihatlah dirimu sekarang. Menjadi seperti apa? Sekarang ngomong begitu buat apa? Aku menyuruhnya melakukan apa saja. Dia harus melakukan itu. Ya kan? Sisi. Kishan, beginilah caramu memperlakukan orang yang mencintaimu. Urusanmu apa? Sekarang dia orangku. Aku bisa memerintahnya. Sesuka hatiku. Kamu pikir semua orang sepertimu. Kamu memanjakannya seperti putri. Lalu bagaimana? Sekarang kamu diikat di sini untuk tebusan. Apa gunanya
Pergi, beri orang tua ini segelas air. Jangan sampai dia mati kehausan. Lagi pula, sekarang dia dewa kekayaan kita. Siksi, dulu kamu menyeduh teh saja tidak bisa. Sekarang malah melayani orang begini. Diam. Aku melakukannya dengan sukarela. Lu, Cheng, kamu benar-benar gagal mengambil seorang gadis, tapi dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan kekasihmu ini juga tidak peduli padamu. Aku datang. Aku datang. Kamu datang buat apa? Cepat pergi. Uangnya sudah kubawa. Lepaskan dia. Periksa jumlahnya. Kaki-san, semuanya uang. Kok cuman segini? Aku minta 5 juta. Uangnya mana? Cuma segini. Kamu mau mengincarku, ya? Percaya tidak kalau aku habisi dia sekarang juga? Coba sentuh dia sedikit saja. 15 menit untuk mengumpulkan 5 juta. Sudah larut begini, gimana caranya aku mengumpulkan? Kak Kisan, 1 juta ini cukup buat cari tempat, memulai hidup baru. Bagaimana kalau kita lepaskan dia? Kamu mau aku lepaskan dia? Ah, Pengkhianat. Lepaskan dia, kasih aku uang? Bahkan seorang gadis pun kau pukul. Apa kau masih pria? Ini atas dasar suka sama suka. Dia memang suka dipukul olehku. Benar, bukan? Kau si imut-imut. Aku takkan membiarkanmu lolos. Aku sangat takut. Kalau uang tak kunjung datang, kau akan jadi targetku berikutnya. Sebelum bertindak, lebih baik kau dengarkan dulu telepon ini. Kishan, Kakak Hu, Kishan, lepaskan orang Pak Su, kau dengar? Kakak Hu, ada apa ini? Ini bukan urusanmu. Jangan banyak bicara. Ambil jutaan ini, dan aku bisa anggap tak ada yang pernah terjadi. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati sebelum sempat menikmatinya. Kak Shan, ayo kita pergi. Ayo. Hari ini kalau uang tak didapat, Dewa Turun Gunung pun tak akan berguna. Apa maksudmu? Diam. Bangun. Bukannya kau suka main? Aku akan temanimu bermain perlahan. Berdiri, lepaskan dia. Aman. Jangan pedulikan aku. Jaga dirimu baik-baik. Kak Cheng, Pergi. kerahkan seluruh kota tangkap Kishan. Pastikan Kak Cheng aman. Jangan buat suara lagi. Fan Lan, Kishan, magnya kambuh. Kamu pergi belikan obat. obat? Di tempat terpencil begini, mana mungkin aku bisa cari obat untuknya? Coba lihat-lihat di sekitar sini. Jangan pura-pura. Cepat bangun. Pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kak Kisan, aku benar-benar tidak enak badan. Bisa tidak? Carikan aku air hangat. Kishan, dia tidak berpura-pura. Begini, aku kasih semua tabunganku padamu. Pergi beli obat. Setuju? Semua tabungan loh. Ya.
Semua tabungan. Anak perempuanku. Aku tahu. Dia hampir tak tahan. Aku mohon. Aku mohon padamu. Nanti saja setelah kita dapat uang, kalian berdua, diam saja di sini. Kamu, jangan membuat suara apapun. Kamu, berikan saja air hangat. Sisi. Sisi. Bah, di sini. Bah, di sini. Pah, aku kesakitan. Bah tahu. Pah, maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Sudah, jangan dibahas lagi. Sudah lebih baik? Masih sakit? Bangun, bekerja. Aku baru saja menemukan Zhang Hu sama sekali tidak disuap. Dia ditangkap, kamu tahu? Perempuan itu sedang menyuruh orang menyisir gunung. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Membawa orang tua ini cuma beban. Habisi saja. Aku punya cara. Katakan. Kubur dia hidup-hidup, tinggalkan lubang udara. Lalu bilang ke Suman, kalau tak kasih uang, jangan harap tahu lokasinya. Setelah dapat uang, baru kita. Cerdik. Di gunung terpencil ini, ketika mereka menemukan lokasinya, orang tua ini sudah lama. Lihat apa? Semua ini karena kamu memaksa. Kalau dari awal memberi uang, mana ada masalah sebanyak ini? Baik. Bagus. Memang pantas menjadi wanita Kishan. Ide ini sangat cemerlang. Siksi, sudah pertimbangkan? Membunuh orang itu melanggar hukum. Bisa dipenjara. Diam. Lakukan saja seperti itu. Supaya dia tidak banyak bicara lagi. Apa? Aku akan menyiapkan alat untuk menggali lubang. Jaga dia baik-baik. Dengar, aku sudah mempermainkan Luceng. Sekarang siapkan uang tunai 50 juta. Kalau tidak memberi uang, jangan berharap tahu lokasinya. Aku, Direktur Su, cepat, segera siapkan uang tunai. Pergi. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang lagi. Ayo pergi. Orang seperti Kishan tak layak diperlakukan begini. Kishan mungkin tidak sempurna. Masih lebih baik darimu yang tak peduli anak kandung sendiri. Aku tak pernah tinggalkanmu. Sudah cukup. Pergi cepat sebelum dia kembali. Cepat pergi. Kita pergi bersama. Kalau jatuh ke tangannya, tak akan berakhir baik. Hidupmu hancur. Urusanku. Jangan ikut campur. Siksi, kamu mau membawa sumber penghasilan saya. Kemana? Sekarang kamu hebat juga ya. Berani-beraninya menipu bahkan aku. Kak Kishan, aku. Kishan, kalau kamu berhenti sekarang,
Masih ada waktu. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Kenapa kamu tidak tanya? Apakah aku mau memaafkanmu sekarang? Kak Kisan. Sudah, kita berhenti saja. Lepaskan dia. Aku bisa kerja untuk menghidupi kamu. Aku bisa kerja sebagai buruh bangunan. Aku bisa cuci piring di restoran. Aku juga bisa kerja di tempat hiburan malam. Aku butuh uang cepat. Dia sudah tahu rencanaku. Bisakah aku melepaskannya? Lu Sixi, dia sudah bicara sejelas ini. Masih tidak paham juga? Diam. Kak Kishan. Demi hubungan kita bertahun-tahun. Demi perasaan kita. Aku mohon. Minggir. Sixi. Kamu baik-baik saja. Sayangku. Cici. Kak Cheng, kalian ada di dalam? Di sini. Cepat. Kepung tempat ini. Kak Cheng, Cici, Cepat, cepat. Bawa ke rumah sakit. ini, ada apa? Cici, Kenapa kau menangkis pisau itu untukku? Dia sebenarnya bisa saja membiarkanku. Kenapa? Dokter, Korban sudah, sementara tidak dalam bahaya meninggal. Pasien kehilangan banyak darah, perlu istirahat total. terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih. tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Kamu sudah bangun. Ada bagian lain yang tidak nyaman? Tidak. Tidak ada. Sixi. Saat itu, kenapa kamu tidak peduli padaku? Aku lelah. Aku ingin istirahat sendiri sebentar. Baik. Kalau begitu istirahatlah. Bapak di luar. Ada apa-apa? Panggil Bapak. Ya. Jaga dia baik-baik. Ada apa-apa? Beritahu aku. Ya, Sixi. Sixi. Kakak Kishan, kenapa kamu kesini? Sixi. Tolong aku. Di luar sekarang semua orang ayah. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Lepaskan. Kamu hampir membahayakan aku dan ayahku. Sixi. Aku salah. Aku salah. Saat itu aku sedang tidak waras. Tapi semua ini kulakukan untuk masa depan kita. Sekarang aku seperti anjing. Bersembunyi ke sana-sini. Nexi?
Aku mohon padamu, Siksi. Tolonglah aku. Pergilah. Aku akan anggap tidak pernah bertemu denganmu. Siksi, ikutlah pergi bersamaku. Setelah keadaan tenang, kita akan pindah ke tempat lain. Memulai hidup baru. Bukankah kamu ingin bersama denganku? Bukankah kamu selalu ingin bersamaku? Di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya, aku yang berhutang padanya. Ayah, maafkan aku. Baik. Aku akan ikut denganmu. Baik. Siksi. Di mana dia? Aku kan suruh jaga dia. Pak Lu, kami sudah jaga. Kami jaga pintu keluar. Tidak lihat nyonya keluar. Liu Chao, blokir semua pintu keluar rumah sakit. Ambil semua rekaman CCTV di sekitar. Demi orang itu, apakah dia tega mengorbankan nyawanya? Kak Cheng, sekarang bukan saatnya marah. Dia terluka. Kishan tidak akan bisa membawanya pergi jauh. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan mereka. Tempat apa ini? Yang penting bisa bersembunyi saja. Bersembunyi. Apa gunanya hanya bersembunyi? Bersembunyi saja tidak ada gunanya. Siksi. Dana pembongkaran rumah ayahmu sudah turun. Kau adalah satu-satunya putrinya. Cari cara untuk mendapatkan uang. Kita berdua pergi jauh dari sini. Kaki San. Jangan dipikirkan lagi. Dia tak akan memberikannya. Coba dulu, baru tahu. Masa kamu mau seumur hidup seperti tikus selokan, selalu bersembunyi? Aku kasih tahu, lu Sisi, kalau aku hancur, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Ketahuan, mereka terlihat di permukiman kumuh. Tapi di sana, lingkungannya rumit, pemeriksaan membutuhkan waktu. Lukanya perlu diganti perbannya. Jangan sampai infeksi. Aman. Tambah personel. Sekalipun harus membalikan tempat itu, dia harus ditemukan. Sudah diatur. Tapi, setelah ketemu, lalu apa? Membawanya pulang dengan paksa? Khawatirnya, Memasang jaring, tunggu ikan yang menabraknya sendiri. ini yang berhasil direkam oleh tim kami. Siksi di bagian belakang restoran, sedang mencuci piring. Keadaannya terlihat sangat buruk. Bagaimana dia bisa tahan? Kishan hampir tidak pernah keluar rumah. Semua tekanan ditanggung Siksi sendirian. Informasi sudah kami kumpulkan tentang lokasi persembunyian mereka. Tapi, kalau memaksanya pulang, dia malah akan semakin membencimu. Lalu apa yang harus kulakukan? Haruskah aku diam melihat orang ini? Menjerumuskannya?
Cuma segini. Cuma segini. Buat apa? Pergi, bikinkan aku semangkuk mie. Kak Kisan, aku istirahat dulu. Lukaku sakit. Sakit. Tahan. Kalau bukan karena ayahmu yang tegak itu, mana mungkin kita hidup seperti ini? Siksi, bagaimana kalau kau telepon dia lagi? Minta maaf? Siapa tahu, Aku tidak mau. Aku tidak akan mencarinya lagi. Aku bisa menghidupimu. pergilah. Rencananya bisa dimulai. Besok pagi, grup Menceng akan mengadakan konferensi pers. Umumkan kau pendirinya. Saat itu, semua headline berita ekonomi akan menjadi beritamu. Baik. Aku akan membuat ikan yang serakah menggigit kailnya sendiri dengan gila. Siksi. Lihat. Ayahmu orang terkaya. Triliun. Lalu apa? Ini seperti memegang mangkuk emas tapi meminta-minta. Mangkuk emas. Sudah kuduga, pria tua ini bukan orang sembarangan. Siksi, kamu harus meneleponnya. Katakan saja kamu merindukannya, ingin bertemu dengannya. Atur ketemu dengannya. Atur ketemu. Lalu, menyandera dia lagi? Atau biarkan dia lihat keadaanku sekarang? Biarkan dia melihat keadaanku sekarang ini. Kasihanilah aku. Jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak menelepon, aku akan mematahkan kakimu. Telepon untuk minta uang, atau pilihan itu ada padamu. Aduh, Shenge, katamu kamu punya uang akan bawa aku pergi. Sudah berapa lama? Baiklah. Jangan buru-buru. Iya. Tunggu wanita naif itu dari ayahnya yang dapat dana ganti rugi, dapatkan uangnya. Aku langsung bawa kamu bersenang-senang. Benar. Iya? Ayo pergi. Baik. Cecilia, Aku. kamu di mana? Lukanya sudah membaik? Kamu baik-baik saja? Kisan bilang, dia mau bicara denganmu. Di atap bangunan terbengkalai, distrik utara. Dia minta kamu bawa uang sendiri. Baik. Jam berapa? Malam ini jam 10. Bawa lebih banyak orang. Sinyal yang terdeteksi masih di desa kota, pasar umum. Pesan terakhirnya, Lanjutkan sesuai rencana awal. Saatnya menutup jaring. Ayo. Pak Tua,
Uangnya mana? Di sini. Beri padaku. Lepaskan dulu. Berikan uangnya padaku. Baik. Jangan emosi. Tenang, aku berikan padamu. Siksi. Cepat pergi. Ada orang. Cepat pergi. Pulang dengan ayah. Lu Siksi. Apa kamu masih tidak bisa melihatnya? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Demi bajingan ini, di kehidupan sebelumnya, aku sudah 3 kali jatuh ke tanganmu. Apa itu belum cukup? Kamu. Apa yang baru kamu katakan? Kehidupan sebelumnya. Iya. Aku juga sudah kembali, tapi aku tidak pernah menyalahkanmu. Dengan ayah sekali, pulang dengan ayah. Kamu? Kamu ingat semuanya? Sakit tidak? Ikut ayah pulang. Baik? Aduh. Aduh. Udang. Kamu ngapain? Kiansi. Kiansi. Dengar kata. Taruh uangnya. Kak Kisan. Kamu masih ingat? Di panti asuhan. Kamu satu-satunya yang melindungiku saat itu. Sejak saat itu, aku sudah mantap di hati memilihmu. Apapun yang kamu lakukan, baik itu benar atau salah, aku tetap ikut kamu. Kamu. Kenapa bilang ini sekarang? Kian. Berikan uangnya padaku. Ayah. Aduh. Maaf. Tidak apa-apa. Dalam 2 kehidupanku ini, aku telah melakukan kesalahan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi putrimu. Kian, mau apa? Kian, jangan Kian. Kian. Siksi. Kami sudah memberi nama untuk anak ini. Namanya Luan Wan. Kakak, lindungi adikmu. Semoga ia tumbuh sehat dan bahagia. Dulu, ayah selalu berusaha untuk melindungimu. Dengan erat di belakang ayah. Mengatur segalanya untukmu. Tetapi ayah lupa memperhatikan perasaanmu. Ayah
yang salah. Semua itu sudah berlalu. Di hidup yang ini, ayah akan menemani Wan-Wan tumbuh besar perlahan-lahan. Perlahan-lahan, ayah akan ajari bedakan benar dan salah. Perlahan ajari cara mencintai.